Halo, selamat siang pemirsa Rumpi No Secret. Siang ini kita akan bincang-bincang nih mengenai kedekatan Kalina Oktarani dan ayah Saderi. Bener gak sih Kalina sempat memiliki hubungan tidak baik dengan sang ayah karena Kalina tidak izin saat ingin menikah? Langsung aja yuk kita ngobrol bareng Kalina dan ayah. Kalina Oktarani, artis kelahiran 1980 yang mengawali karir sebagai model ini merupakan mantan istri Deddy Corbuzier dan dikaruniai satu anak namun bercerai pada 2013. Perempuan yang setelah bercerai dari Deddy Corbuzier kemudian 4 kali gagal dalam pernikahannya ini mencoba menjadi calon legislatif DPRD Samarinda tahun 2024 namun gagal. Pemain film Teman Tidur ini dikabarkan memiliki kekasih baru namun enggan mempublikasikannya karena tidak mau hubungannya terekspos dan berharap bisa ke jenjang pernikahan. Ibunda Aska Corbuzier ini sempat memiliki hubungan yang kurang baik dengan sang ayah yang bernama Sardi karena disebut tak meminta izin dengan ayahnya saat menikah pada 2021 lalu. Setelah sang ibunda meninggal pada Maret 2022 ini, Kalina kerap ke rumah ayahnya dan memposting kedekatan dengan mama sambung dan adik-adik sambungnya. Seperti apa kedekatan Kalina dengan sang ayah? Dan benarkah Kalina akan segera menikah? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, istimewa sekali hari ini kita kedatangan Kalina dan papanya. Terima kasih sudah hadir. Sehat sekarang? Udah mulai sehat dan semakin sehat ya. Di baru aku melihat wajahnya miripnya ternyata mirip banget sama papa gitu ya. Ini ada artikelnya. Cakepnya dari mana ya? Iya, iya. Kembali akur dengan sang ayah. Kalina Oktarani senang banget katanya gitu. Aku tadi barusan bilang sama papanya, iya Pak emang dia bandel, marahin aja aku bilang. Masih ingat gak sih Pak dulu paling kesel gitu? Memang gara-gara dia nikah gak bilang-bilang itu yang salah satu yang bikin papa kesel ya? Ya salah satunya. Salah satunya, jadi ada banyak Pak? Ya enggak juga. Enggak juga. Tapi yang jelas ya biar bagaimanapun itu orang tua kan perlu. Betul, Gitu. iya, iya. Tapi Papa sendiri kalau ngeliat nih perjalanannya Kalina itu kan juga banyak tantangannya ya. Ya pasti seorang bapak itu walaupun dari jauh, walaupun mungkin beda ya antara perempuan sama laki kan. Kalau bapak tuh mungkin nggak banyak ngomong ya. Tapi berapa ngelihat Papa tuh ngelihat perjalanannya Kalina, perjalanan percintaannya ke rumah tangganya gitu. Apa sih yang dirasakan sebetulnya? Setiap manusia kan punya apa ya, punya cerita masing-masing gitu ya. Jadi saya sih menyikapinya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja? Yang artinya tidak, wah ini enggak gitu. Karena saya pikir kalau orang itu kan udah dewasa, dia punya pikiran sendiri gitu. Ya yang penting dia selamat, sehat lah. Ya, sehat, selamat gitu ya. Ikut merasa sedih juga nggak sih pastinya kalau dia? Iyalah sebagai orang tua pasti gitu. Cuma kan nggak perlu kita tambahkan, harus kita... Yang penting kita doa, anak kita sehat, bahagia pada orang lain. Tapi kan semua kan bukti jodoh Tuhan yang ngatur. Tuhan yang ngatur. Jadi doa dari orang tua begitu ya. Nah ini ada postingan juga Kalina nih yang tentang describe papa nih, bunyinya begini ya. Aduh, berantem sama beliau tuh tiap saat. Kalau udah berantem lama nggak tegur-teguran. Sok jual mahal dua-duanya, nggak ada yang mau ngalah. Biasanya ini kakak kamu, adik kamu, Biu, yang selalu Bayi, yang selalu nengahin kita berdua. Kalau udah baikan panjang cerita kita berdua, ada aja yang dibahas dari A sampai Z. Beliau kasih wejangan untuk dunia politik. Kalau Rani bilang Rani sebel sama papa itu bohong. Dalam hati kecil Rani sayang papa. Cuma gengsi aja anak papa. Gitu ya. Setelah dewasa kan baru sadar ada kesamaan-kesamaan. Kita tuh berdua tuh sama keras ya. Cuma yang tengah-tengah tuh yaitu adik aku si Bayu itu, Bayu. Jadi kalau ada apa-apa gitu. Cuma ya bagaimanapun juga kan jelek bagus papa aku, begitu juga aku jelek bagus juga aku anaknya. Jadi pasti ada rasa yang pengen ketemu. Gitu. Yang kamu bilang tahun ini emang hubungan kembali semakin membaik begitu. Alhamdulillah. Masih ingat nggak momen-momen awal gitu ketika kamu mulai mau merubah apa ya cara berhubungan dengan papa menjadi sebenarnya aku kalau misalnya pengen ketemu papa kayak tadi gitu kan, aku gengsian kan ketemu papa. Jadi kalau misalnya apa tuh posting kangen gitu, bilang sama adekku kangen ya tak, aku manggil Bayu kan tak gitu kan, kangen ya tak sama papa gitu kan. Tiba-tiba pas lagi ulang tahun papa, udah kakak disuruh datang sama papa. Bener papa nyuruh datang, iya. Papa kaget, aku kaget gitu. Dua-duanya kaget. Gitu. Jadi ya udah, maksudnya dari sejak itulah ya udahlah kebetulan juga kan aku maksudnya aku juga makin tua dan juga aku sendiri, mama nggak ada ya kan, mama udah nggak ada. Jadi siapa lagi sih yang maksudnya yang bisa aku sayangin gitu dari sekarang papa, mama sambung aku, keluarga aku, adik-adik kayak gitu aja. Kembali ke keluarga juga. Betul. Papa sendiri kalau melihat ya, mendeskripsikan Kalina gitu ya.
Rani panggilannya. Jadi kalau dibilang berantem itu berlebihan. Iya. Berlebihan. Ya. Yang namanya anak tidak ada bekasnya. Iya betul. Itu satu. Yang kedua kan ada darah kita mengalir di dia. Iya. Andai kan dia keras sedikit ya, sifat orang kan pasti beda gitu. Ya saya sih enjoy aja gitu. Artinya kalau orang tua ini kita ibaratkan seperti pelabuhan. Pasti suatu saat dia akan berlabuh ke kita. Itu aja, saya yakin. Karena saya setiap habis sholat, saya berdoa. Apa doanya? Ya supaya kembali lah kita. Doanya begitu? Iya. Supaya kembali? Jangan bikin bapak gue nangis. Dia pernah hilang, Pak? Pernah jauh? Hilang sih enggak. Tapi? Cuma jauh aja. Cuma jauh? Jauh kan banyak arti, bukan jauh jarak, segala macam ya gitu. Yang jelas, saya dan mamanya, walaupun mama sabung, tapi sayang. Papa ingat momen-momen waktu Rani jauh gitu. Itu kapan? Dan apa yang Papa rasakan? Ya, selama dia nikah pertama, kemudian selama itu juga nggak pernah ketemu. Tapi tetap ada orang tua tetap. Pasti. Sedih. Luar biasa. Pastilah. Gitu. Iya. Tapi nggak pernah, Papa nggak pernah menghubungi, nanya, manggil dia pulang gitu, atau ketemu yuk gitu. Sementara itu waktu itu kita jaga jarak, artinya ya. Cuma yang jelas kita baru kembali ke pangkuan itu aja. Itu doanya. Jadi Papa selalu melihat dari jauh dan mendoakan. Iya. Papa ingat momen-momen ya Rani mulai kembali mendekat gitu. Ingat nggak awal titik mulanya gitu? Itu tadi yang pernah dia cerita. 4 ulang tahun. Ya tanpa sepengetahuan saya, anak saya yang Bayu itu udah datang. Dia datang cerita, alhamdulillah dia sudah ingat gitu. Terus? Ya walaupun kita masih cuek-cuekan ya. Cuek bukan berarti benci, bukan. Artinya masih bingung ya? Iya, apa ini gue mesti ngomong gitu. Terus? Ya alhamdulillah, dia saat itu mulailah kita. Berarti Bayu... Dan memang itu mungkin proses ya Mbak, Iya. semua mungkin proses kan. Karena semua juga nggak mendadak langsung. Betul. Tapi alhamdulillah, ya sekarang dan sini datang bawa makanan bawa kan gitu. Berarti kalau Bayu tahu, berarti Bayu juga bisa melihat bahwa Papa ini dari jauh juga merindukan Rani. Iya. Sering cerita, curhat. Ya, apa ya, kalau saya kadang-kadang suka ngobrol. Cuma mereka kan tahu kalau saya kan sekarang udah jangan bicarakan ya dulu. Padahal di hati nggak begitu. Gitu. Kenapa kalau membicarakan dia bikin sedih? Ya maksudnya begitulah. Papa dari sejak dia menikah pertama ya jarak jauh gitu. Padahal Papa sebenarnya kalaupun dekat waktu itu, Papa ingin Rani menasihati apa Rani soal pendamping hidup atau ingin pesan apa ke pendamping hidupnya Rani? Sebelum waktu itu kita belum kami itu belum kepikiran ke sana. Yang jelas setelah berjalan dia jauh dari keluarga, ya kita berdoa supaya dia kembali ke pangkuan kita. Itu aja. Kami itu aja pangkuan keluarga gitu. Itu aja. Tapi alhamdulillah dikabul. Akhirnya dikabulkan. Dan proses begitu. Iya. Ya dulu kamu tuh kenapa jauh? Kenapa jauh? Dulu sempat ya maksudnya. Ya sebenarnya sih jauh bukan karena gini kan mungkin kayak egoisan aku juga ya gitu, egonya aku merasa Ada marah? Nggak selamanya orang tua tuh bener loh, ada kalanya orang tua juga salah karena aku juga orang tua, jadi ya ada kayak gitunya ada, lah pasti, gitu. Iya. Cuma kan balik lagi ada pemikiran aku gini, kenapa sih papa tuh nggak pernah ngerasa salah kayak, jadi saat itu mikirnya seperti itu. Cuma kalau sekarang udah lebih yang aku udah dengan bertambahnya usia aku makin lebih mengerti lagi, mencoba untuk memahami, oh iya orang tua aku begini sifatnya, karakternya seperti ini. Jadi lebih udahlah nggak mau diambil pusing kayak gitu. Tapi waktu kamu masih masa kecil gitu ya, apa sih momen yang kamu inget banget itu? Ingat banget? Momen masa kecil yang aku inget waktu sama itu aku sama papa kita ke pantai di Pelabuhan Ratu, terus tiba-tiba aku hanyut, terus yang nolongin mama sambung aku kan. Aku inget banget waktu itu umur 6 tahunan lah, kurang lebih 6 tahunan gitu. Terus aku suka moge kan. Papa mau beli moge dulu tapi nggak jadi karena tahu anaknya bisa juga bawa motor itu. Terus
Aku pernah nyalip mobil orang, aku pikir itu mobil orang, aku geber depan mobil itu, pas sampai rumah, kok ini mobil masuk ke dalam rumah gue juga ya, nggak papa keluar dari mobil sama temen-temennya, ngamuk-ngamuk, kayak aku tuh setengah laki, jadi kayak tomboy. gitu. Jadi banyak hal-hal yang aku tuh kadang-kadang sama Bayu, kita ngumpet-ngumpet dari papa kayak gitu, bawa mobil, aku ngajarin mobil Bayu gitu kan, terus ya semacam hal kayak gitu, kenakalan anak kecil gitu. Itu yang kamu ingat? Masih banyak lagi sih, masih banyak. Tapi lagi. momen mesra, inget nggak? Apa ya, kayak kalau yang belum lama ini aku ngerasa gini. Enggak, yang waktu kecil. Oh, waktu kecil. Waktu kecil, apa ya, kayak aku jalan sama papa yang waktu itu aku inget, waktu pas lagi mau ke rumah mama, almarhum, itu aku digendong sama papa. Kita berduaan, sebelum adanya mama sambung ya, gitu, kita berduaan aja. Jadi karena kan kadang-kadang aku di rumah papa, di rumah mama. Dia sampai SMA masih saya antar sekolah. Betul, iya, berduaan aja. SD, Daddy's SMP, little SMA. girl. Momen berduaan. Momen berduaannya aja. Itu yang sebetulnya yang Makanya kayak sekarang nih, apa ya, memang banyak waktu yang udah kelewat ya. Kayak aku juga sempat berselisih paham sama ibu sambung gitu kan. Tapi bukan karena mama aku udah nggak ada sih ya. Cuma aku merasa papa aku, ibu sambung aku itu segalanya buat aku. Walaupun ibu sambung aku tuh bukan darah, nggak ada darah aku dari beliau. Tapi aku bilang sama mama, kalau ada orang yang nyakitin mama, langkahin mayat Rani. Karena aku ngerasa segitu cintanya aku sama mama, sambung aku gitu. Karena dia bukan menggantikan sosok ibu kandung ya, tapi aku menemukan sosok ibu lagi di Mama Yuyun. dengan proses yang Aku tahu Mama Yuyun sekarang nonton kok. iya, dan proses itu nggak mudah kamu beradaptasi. Em, Ada perubahan di kedua orang tua kamu. Aku sih gini ya, mencoba untuk berdamai dengan hati, memaafkan diri sendiri dulu untuk semua hal, bukan cuma di keluarga. Jadi itu yang bikin aku sekarang mencoba untuk lebih tenang lagi untuk kedepannya kayak gitu. Karena aku tahu kemana sih larinya kalau bukan ke keluarga gitu Pulang. kan. Tapi ya sampai saat ini sih nggak pernah ada selisih paham. Belum, jangan sampai juga sih. Kalaupun selisih Kayak mungkin gitu. selisih manja ya. Ya. Tadi pasti kan Kalina juga pada saat papa sakit nih ya. Lu seumur hidup baru kali ini lihat beliau dirawat. Yuk sembuh yuk gitu. Tapi di balik postingan yang pendek ini pasti ada hati yang luar biasa kacau balau. Waktu itu adalah masalah yang aku nggak bisa cerita ya. Salah satunya juga aku yakin papa tuh kepikiran sama masalah aku sampai akhirnya yang salah satu yang membuat beliau masuk rumah sakit juga karena masalah aku itu. Bukan karena aku ya, tapi ada masalah di luar gitu. Dan waktu itu aku tidur di bawah nemenin papa kayak gitu. Terus dari itu walaupun aku suka sebel nggak bisa tidur karena papa kalau lagi bangun pegang handphone kenceng banget. Tapi ngelihat beliau sakit kayak ya Allah, orang tua aku udah tua, ya Allah jangan ambil beliau karena buat aku udah kehilangan mama, aku udah cukup panjangkan umur beliau. Jadi ya ini baru aku nangis depan papa, sebelumnya sok-sok kuat aja gitu. Cuma segitu cintanya aku sama orang tua aku. Papa juga nahan-nahan ya. Jangan, kita sekarang nangis berjamaah. Tuh. Apa kalau ya tadi betul papa sakit, jadi itu karena kepikiran juga masalah yang sedang dihadapi oleh Rani pada saat itu. Salah satu. Ya, sebetulnya saya itu kecapean juga, ya mungkin juga salah satunya itu ya. Kecapean, saya kan sunggues. Sudah gue. sepeda. Keterlaluan gitu, akhirnya sampai makan juga, pola makan nggak terjaga. Akhirnya ada kolesterol juga sama apa namanya, Pembengkakan jantung. pembengkakan itu karena penyumbatan. Tapi apa yang papa masih ingin banyak, ya kan kemarin sempat ada waktu-waktu yang terpisah gitu. Tapi kan sekarang sudah makin akrab. Papa masih ingin mengulang hal-hal apa dengan Rani, khusus berduaan aja gitu. Ada nggak? Saya sering jalan sama dia sama mamanya.
kita saling bertigaan. Ya makan bareng mana. Setelah kita bincang-bincang dengan Kalina dan ayahnya mengenai hubungannya yang sempat renggang namun kini sudah membaik lagi, sekarang Kak Ros kehadiran pasangan suami istri yang juga nggak kalah lucunya nih. Ada Fitri Tropika dan Irfan Hanafi. Fitri Tropika, artis sekaligus pembawa acara kelahiran 1987 yang mengawali karirnya sebagai penyiar radio di Ardan FM pada 2004 ini namanya mulai dikenal saat bermain dalam sitkom Extravaganza 2007 lalu. Model video klip status palsu ini menikah dengan Irfan Hanafi pada 2014 dan dikaruniai 2 anak bernama Sada Anima Hanara dan Kamia Aisyah Hanara. 17 Maret 2023, Sada sempat menangis ingin kembali berlibur ke Eropa. Pasangan yang liburan ke Jepang bersama keluarganya dan sempat berkunjung ke Disneyland Tokyo pada 9 Februari ini kerap membuat konten komedi, salah satunya transisi menjadi binatang puma saat ada yang mengganggu anaknya. Sang suami bersama 7 temannya yang bernama Baciper atau Bapak-Bapak Centil Permai juga kerap membuat konten dance hingga dipuji netizen jago. Benarkah Fitri Tropika mengubah tempat kosong di rumahnya menjadi supermarket? Dan benarkah Fitri Tropika dan sang suami ingin segera menambah anak? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baiklah, kita sudah bersama pasangan Fitrop dan suaminya Irfan ini dua-dua. Berarti kamu sekarang adalah ini ya konten kreator ya judulnya ya? Oh terpaksa saya juga. Lebih tepatnya suami yang terpaksa saya eksploitasi. Dan dia rela-rela aja. Oh iya dong. Tapi kan ada hasilnya ya kan? Iya. Ini liburan ke Jepang membawa keluarga itu apakah dari hasil endorsan? Ya kita lebih fokusnya sebenarnya pendidikan anak sih. Masih panjang kan, anaknya masih kecil-kecil. Lebih ke itu aja sih Kak. Aku bilang kalau misalkan memang mau berkontribusi, silakan lihat wajah anak-anak kita. Perjalanan masih panjang, mau deh tuh dia. Oh ya. Tapi kita mau lihat ini juga momen seru gitu ya. Di sini Fitrop itu menuliskan di postingannya bahwa emang benar ya kalau kita tuh happy banget kalau bisa melihat orang-orang yang kita cinta itu bahagia. Kita lihat momen liburan bersama keluarganya ke Jepang berikut ini. Subhanallah, ini nggak ngimpi, aduh. Pas. Buka kamar ya? Bener, jadi aku. Alhamdulillah. Bahagia banget. Bisa sampai ke sini nggak nyangka gitu. Nuhunnya bang, Fitrinya. Mudah-mudahan rezekinya ditambah sehat terusnya. Amin. Ini view-nya loh. Ini view-nya loh. Udah jangan lompat. Kau coba ada captionnya nggak yang kita baca dia bahwa kamu ya itu terbayar sudahlah keribetan. Iya, emang nyiapinnya agak-agak ribet karena aku kan belum pernah itu kan kayak apa resort gitu. Maksudnya kalau hotel kan kita udah tahu lah. Ini kan maksudnya resort di tempat yang kita belum masih asing, kita belum pernah terus kayak masalahnya reviewnya juga bahasa Jepang semua. Kita jadi kayak agak deg-degan. Ternyata aku tuh sempat lihat di hotel itu ada yang nge-tag hotel itu Gilang Dirga sama Adis. Mereka sih itu langsung aku tanya-tanya terus mereka bilang rekomen lalala, sempat agak deg-degan karena kan itu terpencil banget kan. Kak bukan yang Jepang di Tokyo atau di Kyoto-nya gitu. Itu kan masih berapa jam lagi tuh, masih pedesaan banget. Takutnya kayak kalau zong tiba-tiba resortnya serem gitu kan. Nah, ternyata tapi kata rekomendasi dan alhamdulillah pas nyampe ke sana keluarga pada happy. Dan juga nggak mudah kan ngajak keluarga banyak ya. Rame. Apa aja tantangannya? Rame. Tantangannya apa? Orang tua ya, makanan ya paling ya. Paling makanan. Kan maksudnya terus udah gitu juga suhu kan maksudnya dingin waktu itu lagi dingin gitu kan. Kalau kita sih hajar aja kan, kalau orang tua kan pasti terbatas lah gitu. Tapi emang kalian ini maksudnya selalu punya planning gitu setiap berapa tahun ngajak keluarga semua liburan gitu ya, untuk jadi cita-cita. Kalau kita berdua tuh kadang suka berpikirnya gini, sebenarnya memang kan enak juga kita misalnya kayak keluarga inti, tapi maksudnya mumpung keluarga kita masih ada, masih pada sehat, Bapak, Ibu gitu ya, kita sebisa mungkin ya kita senengin. Masya Allah. Nah ini sampai anaknya juga seneng banget ya. Enteng banget dia ngomong, aku mau liburan dong ke Eropa. Si Sada. Astagfirullahaladzim. Kakak kok makannya belepotan sih, Mak? Mama juga kok makannya belepotan? Iya.
Abang juga tuh belepotan, makanya sini sipul lapin. Asal kamu janji, jangan pernah pergi dari sisi aku. Iya, aku janji. Aku mau ke Eropa. Ini karena kamu sering disuruh bikin video ya, itu bujukannya. Nanti kita pergi ke Eropa. Kayaknya ya. Jadi waktu kemarin sempat kita ajakin jalan, terus itu pertama kalinya dia datang ke theme park yang di Paris itu kan. Nah dia kayak amazed banget karena kan ketemu sama tokoh-tokoh idola di situ. Jadi besokannya begitu rumah kita mati lampu, dia bilang, rumah kita mati lampu, saya mau ke hotel. Terus gitu tiba-tiba nangis, saya mau ke Eropa. Terus leggingnya ada yang bolong gitu kan. Saya leggingnya bolong kenapa? Ini bekas jatuh di Eropa. Lucu ya. Aku ngerti itu dari mana itu bisa kayak begitu. Aku nggak nyangka ya, aku pikir dulu tuh hanya kamu gitu ya, yang ceria dan cerah-ceria. Kan kalau dengar cerita pertemuan sama Irfan, kan kamu cerita dulu, kamu tuh takut ketemu dia karena dia jahil banget. Masih ingat loh. Iya. Luar biasa. Kayak kita nggak percaya, karena di sini ketika ditanya, dia yang ngomong, suaminya diem aja, ya kan? Iya. Aku biar kesannya tuh aku lebih anggun. Oke kan, tapi kalau melihat video berikut ini baru kita percaya bahwa suaminya ternyata memang jahil. Kita lihat kompilasinya bersama Mbak Cipa.